Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 tipe B. Di sini diberikan fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan, ini fungsinya yang pertama, x dikurang 9 dibagi akar x min 3. Dengan x-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian fx yang kedua, fungsinya di sini b dikali x. Dengan x-nya sama dengan 9. Tentukan nilai b agar fx kontinu di elemen bilangan real. Jadi syarat kontinu udah kita dapatkan ya di video sebelumnya. Jadi limit x mendekati c dari fungsi fx itu harus sama dengan fc. Nah ini kalau nilainya sama maka si fx ini akan kontinu gitu. Nah untuk mencari nilai limit ini kita akan cek dulu limit kiri dan limit kanannya gitu. Nah di sini kan kita udah tahu ya. Ini itu kita coba masukin dulu ke dalam sini. Nah, x-nya ini kita ganti jadi 9. Jadinya 9 dikurang 9 dibagi akar. X-nya kita ubah jadi 9. Jadi akar 9 min 3. Ini kalau kita hitung, 9 dikurang 9 itu hasilnya 0. Kemudian akar 9 itu hasilnya 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Di sini bisa kita lihat hasilnya itu 0 per 0. Nah, ini tuh nggak boleh ya. Karena ini nggak boleh, maka fungsi yang ini itu harus kita sederhanakan ya, atau kita ubah bentuknya. Jadi di sini kita jawab langkah yang pertama, kita ubah bentuk fungsi fx-nya. Jadi ubah fx. Fx yang kita ubah nih yang kita kotakin ini ya. Jadi di sini fx itu sama dengan x min 9 dibagi akar x min 3 gitu. Nah, kita udah tahu ya di video-video sebelumnya kalau kita menemukan bentuk akar maka kita kali dengan akar sekawan. Jadi di sini saya buat akar x ditambah 3 gitu. Jadi akar sekawan dari akar x min 3 itu akar x plus 3 gitu. Cuman beda di tandanya aja. Ini juga dibagi dengan akar x ditambah 3 gini. Kemudian yang bagian atas ini saya kalikan ya. Saya kalikan tapi nggak saya hitung. Jadi ini tuh kayak ditulis ulang aja. Jadi x min 9 kemudian dikali dengan akar x ditambah 3 gitu. Kemudian yang bawahnya ini kita di sini bisa lihat ya bahwa ini tuh bentuknya bentuk istimewa gitu. Jadi ini itu minus, ini itu plus. Kemudian yang ininya juga sama nih, ini 3 gitu. Nah, karena ininya sama berarti ini tuh bisa kita langsung kalikan aja. Jadi akar x-nya kita kali dengan akar x, terus 3-nya kita kali dengan 3 ini. Gitu. Akar x dikali akar x hasilnya x. Kemudian minus 3 dikali plus 3 hasilnya minus 9. Gitu. Nah ini bisa kita coret ya. Yang ini sama yang ini. Gitu. Jadi hasilnya sama dengan akar x ditambah 3. Gitu. Jadi fx-nya sama dengan akar x ditambah 3. Gitu. Jadi fungsi fx yang ini itu bisa kita ubah jadi akar x ditambah 3. Nah ini saya hapus supaya rapih ya. Jadi ini itu menjadi akar x ditambah 3 gitu. Nah sekarang baru nih kita bisa mencari nilai limitnya. Yang pertama kita cari limit kirinya dulu. Limit kiri. Nah limit kiri itu kan limit x mendekati c dari kiri dari fungsi fx. Gitu kan. Nah, di sini limit x mendekati c-nya di sini itu kita lihat titiknya di sini. Itu titik di sini tuh titiknya itu kan x sama dengan 9 ya. Gitu ya. Jadi c-nya ini kita ubah jadi 9. Jadi di sini 9 dari kiri. Fungsi fx-nya yang mana? Yang ini atau yang ini? Gitu. Yang mana nih? Kalau teman-teman bingung ya kita coba buat ke dalam garis bilangan. Gitu. Jadi titiknya ini kan 9 ya. Yang ini tuh sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri. Gitu. Nah, daerah yang di sini itu daerah yang nilai x-nya itu kurang dari 9. Kurang dari 9 itu kan 8, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Kemudian daerah yang di sini itu daerah yang nilainya x-nya lebih besar dari 9. Kayak 10, 11, 12 dan seterusnya. Karena limit yang kita hitung itu limit x mendekati 9 dari kiri, berarti kan mendekatinya dari sini. Nah, daerah yang ada di sini itu daerah x kurang dari 9.
X kurang dari 9 itu yang mana nih? Di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Nah, kita coba lihat nih yang ini nih. X tidak sama dengan 9. X tidak sama dengan 9 itu kan berarti X-nya itu lebih besar dari 9 atau X-nya kurang dari 9. Gitu. Nah, kalau kita lihat daerah yang ini, daerah X kurang 9 berarti daerah yang ini gitu. Nah, karena daerah yang ini maka fungsinya itu fungsi yang ini. Jadi fx ini itu kita ubah menjadi akar X ditambah 3 gitu. Nah, kemudian tinggal kita masukin aja nih mendekatinya ke dalam sini. Gitu. Jadi akar X-nya kita ubah jadi 9 ditambah 3. Akar 9 hasilnya 3 ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. Gitu. Nah, ini hasil dari limit kirinya. Berikutnya kita akan coba lihat limit kanannya. Limit kanan berarti di sini limit X mendekati C dari kanan, terus di sini fungsinya fungsi fx. Gitu dah. Jadi di sini saya tulis ulang limit X mendekati C. C-nya itu sesuaiin dengan titiknya. Titiknya itu 9 ya. Jadi di sini 9 dari kanan. Kemudian fungsi fx-nya. Fungsinya yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Yang atas ini. Nah, kalau teman-teman masih bingung, di sini kita coba lihat ke garis bilangannya. Jadi di sini itu kan X mendekati 9 dari kanan, berarti yang sebelah sini ya. Jadi mendekati 9 dari sebelah kanan. Nah, daerah yang di sini itu daerah yang nilai X-nya lebih besar dari 9. X-nya lebih besar dari 9 itu yang ini. Karena yang ini, maka fungsi yang kita pakai yang akar X ditambah 3. Gitu. Jadi yang ini fungsinya kita ubah menjadi akar X ditambah 3. Gini. Nah, untuk menghitung nilai limitnya, yang mendekatinya ini tinggal kita masukin ke si X-nya. Jadi di sini sama dengan akar X-nya berubah jadi 9 ditambah 3. Akar 9 hasilnya 3 ditambah 3. Jadi sama dengan 6. Gitu. Di sini bisa kita lihat ya, limit kiri dan limit kanannya itu sama gitu ya. Nah, karena sama, maka hasil dari limit X mendekati 9 dari fungsi fx itu sama dengan 6 gitu. Karena limit kiri dan limit kanannya itu sama dan nilainya itu 6, maka limit X mendekati 9 aja tanpa dari kiri, tanpa dari kanan, itu hasilnya 6 gitu. Jadi kita di sini udah menghasilkan nilai limit X mendekati 9-nya. Kemudian di sini kita coba lihat nilai FC-nya. Gitu ya. Jadi kita cari di sini nilai FC. Cara nyari nilai FC, kita cari di fungsi ini yang ada tanda sama dengannya. Jadi cari yang ada tanda sama dengannya. Nah, yang ada tanda sama dengannya itu yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Jelas yaitu yang ini, X sama dengan 9 ini. Jadi fungsi yang kita pakai yang BX ini. Jadi di sini FC itu kita pakai fungsi BX gitu. Nah, C di sini tuh yang mana nilainya? C itu yang titiknya ini, 9 ini. Gitu ya. Jadi C itu titiknya. Jadi di sini F9. F9 hasilnya berarti di sini B dikali 9. Jadi F9 itu hasilnya 9B gitu. Jadi kita udah dapat nilai FC-nya. Gitu. Nah, sekarang kita coba masukin ke syarat kekontinuan. Syarat kontinu itu limit X mendekati C dari fungsi fx itu hasilnya sama dengan FC. Nah, limit X mendekati C dari fungsi fx itu kan yang ini ya. Ini kita tulis ulang jadinya limit X mendekati 9 dari fungsi fx sama dengan FC itu berarti F9 gitu. Nah, di sini limit X mendekati 9 dari fungsi fx hasilnya 6 ya. Jadi di sini 6, F9 hasilnya 9B. Berarti di sini 9-nya bisa kita pindahin ke sebelah kiri sebagai pembagi, jadi 6 dibagi 9 sama dengan B. Gitu. Atau penulisannya saya balik ya, jadi B sama dengan 6 dibagi 9. Kemudian 6 saya bagi dengan 3, 9 kita bagi dengan 3 juga, biar adil ya. Jadi B sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi nilai B yang membuat fungsi fx ini kontinu, nilainya B sama dengan 2/3. Kayak gitu. Mungkin itu untuk pembahasan kita di soal nomor 2B. Pada video berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 3.
Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.